Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Dwi Astuti dengan NIM J1A1180057 kelas R001. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Rahayu Suseno yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Sifat Organoleptik pada selai campuran buah kelapa muda dan nangka. Selai merupakan suatu bahan pangan semi padat yang dapat dioleskan dan dibuat dari sedikitnya 45 bagian berat zat penyusun bubur buah dengan 55 bagian berat gula. Selai dari buah kelapa muda merupakan produk turunan dari kelapa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan belum banyak jenis selai yang menggunakan bahan dasar kelapa. Aroma dan rasa merupakan faktor yang penting pada produk selai. Warna kelapa muda yang kurang menarik dan rasa yang hambar menjadikan selai dari kelapa muda kurang diminati. Oleh karena itu, perlu penambahan buah yang memiliki warna dan rasa yang kuat. Salah satu buah yang memiliki rasa dan aroma yang kuat yaitu buah nangka. Rumusan masalah. Bagaimana proses pembuatan selai campuran buah kelapa muda dan buah nangka? Bagaimana sifat organoleptik pada selai campuran buah kelapa muda dan buah nangka? Tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui proses pembuatan selai campuran buah kelapa muda dan buah nangka, dan untuk mengetahui sifat organoleptik pada selai campuran buah kelapa muda dan buah nangka. Kelapa. Daging buah kelapa warna putih, lunak, dan tebalnya 8-10 mm. Daging buah ini merupakan sumber protein yang penting dan mudah dicerna. Daging buah kelapa mengandung asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Buah nangka kaya akan kandungan zat gizi yang baik bagi kesehatan. Kandungan energi buah nangka yaitu sebanyak 95 kalori untuk setiap 100 gram, sedangkan kandungan karbohidrat buah nangka mencapai 23,25 gram. Kandungan protein sebanyak 1,72 gram dan kandungan serat sebanyak 1,5 gram. Gula dapat digunakan sebagai pengawet dan pemanis. Penambahan gula dalam proses pembuatan selai bertujuan untuk memperoleh tekstur, penampakan, dan flavor yang baik. Penampakan dan flavor yang baik, asam dan gula mampu mempengaruhi konsistensi dan diversibilitas yang memiliki hubungan dengan daya oles selai. Dalam hal ini, gula dan asam berpengaruh dalam pembentukan gel. SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini yaitu bahan baku yang digunakan mudah ditemukan, produk dapat dijual oleh seluruh kalangan masyarakat, produk ekonomis dan higienis, inovasi rasa yang berbeda dengan produk lainnya. Weakness atau kelemahan. Kelemahan produk ini yaitu bahan penunjang sulit untuk ditemukan, produknya mudah ditiru. Ketiga, opportunity atau peluang. Besarnya peluang pasar, budaya masyarakat yang konsumtif, dapat disukai oleh semua kalangan, jumlah pesaing masih sedikit, harga yang terjangkau. Yang keempat, threat atau ancaman. Perlu adanya pengenalan produk dan promosi karena merupakan produk terobosan baru. Timbulnya pesaing yang dapat menjual produk sama dengan harga yang lebih murah. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai April pada tahun 2001 di rumah masing-masing. Bahan yang digunakan yaitu yang pertama nangka, kelapa muda, gula, pektin, dan asam citrat. Alat yang digunakan yaitu blender, kompor, timbangan, gas, baskom, pisau, talenan, pengaduk, dan wajan. Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan perlakuan perbedaan perbandingan campuran pada buah nangka dan kelapa muda yang digunakan, yaitu perlakuan 0 100% kelapa muda, perlakuan 1 80% kelapa muda dan 20% nangka, perlakuan 2 60% kelapa muda dan 40% nangka. Pelaksanaan penelitian. Pertama-tama buah disortasi dan dibersihkan, kemudian diblender dengan tambahan air dengan perbandingan 1:1. Kemudian bubur buah dicampur dalam kuali, kemudian dipanaskan dan ditambahkan gula sebanyak 50%. Dimasak hingga mendidih, kemudian ditambahkan pektin 1% dan asam citrat 0,5%. Kemudian dimasak hingga mengental hingga menjadi selai. Parameter yang diamati, tampilan fisik selai diuji secara organoleptik. Uji organoleptik ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap tekstur, warna, aroma, dan rasa, serta dilakukan uji daya oles. Selain itu dilakukan uji lab pada warna selai menggunakan Photoshop. Hasil dan pembahasan. Dapat kita lihat pada PowerPoint terdapat tabel 1 yaitu hasil uji lab warna.
Berdasarkan tabel, maka diperoleh nilai yang berbeda-beda. Pada pengujian ini, L menunjukkan tingkat kecerahan, A menunjukkan tingkat kemerahan, dan B menunjukkan tingkat kekuningan. Sehingga diketahui bahwa pada perlakuan 0 diperoleh nilai L 74, A minus 4, dan B 35. Pada perlakuan 1 diperoleh nilai L 48, A 11, dan B 39. Kemudian pada perlakuan 2 diperoleh nilai L 42, A 13, dan B 45. Pada nilai L, nilai yang diperoleh semakin menurun. Hal ini dikarenakan adanya penambahan angka yang membuat selai semakin gelap. Hal ini juga berpengaruh pada nilai A dan B, yaitu pada tabel terlihat bahwa semakin banyak penambahan angka, maka nilai yang dihasilkan semakin tinggi. Dapat kita lihat di PowerPoint terdapat tabel 2, yaitu hasil uji organoleptik. Pada parameter rasa, didapatlah rasa pada selai, yaitu pada perlakuan 0 dan perlakuan 1 diperoleh rasa yang manis dan sedikit asam. Sedangkan pada perlakuan 2 diperoleh rasa yang lebih manis dan sedikit asam. Hal ini dikarenakan pada perlakuan 2 ditambahkan nangka yang lebih banyak dari perlakuan lain. Nangka memiliki rasa yang manis. Hal ini sesuai menurut Windarti 2013 bahwa nangka memiliki buah berukuran besar dengan aroma yang harum dan rasa yang manis. Selain itu, faktor lainnya karena adanya penambahan gula dan asam citrat. Hal ini sesuai menurut Lutoni 1993, bahwa pada umumnya cita rasa selai adalah manis. Hal ini dikarenakan penambahan gula yang ditambahkan dalam proses pembuatan selai. Gula memiliki peranan besar pada penampakan dan cita rasa selai yang dihasilkan. Menurut istilah umum, gula adalah jenis karbohidrat yang sering digunakan sebagai pemanis. Selain itu, gula berperan sebagai pengikat komponen flavor, menyempurnakan rasa asam dan cita rasa lainnya. Selain berperan sebagai pengatur keasaman, asam sitrat digunakan dalam pembentukan dan menimbulkan rasa serta flavor yang menarik. Pada penelitian ini juga dapat diketahui bahwa pada parameter rasa, perlakuan yang paling disukai oleh panelis atau yang tertinggi yaitu pada perlakuan 2, di mana skor yang didapat yaitu 4, sehingga dapat diketahui bahwa panelis suka terhadap perlakuan tersebut. Selanjutnya, parameter warna. Pada penelitian ini, sesuai dengan tabel, diperolehlah warna selai pada perlakuan pertama yaitu putih kecoklatan. Perlakuan kedua, kuning kecoklatan, terang, dan pada perlakuan ketiga, kuning kecoklatan gelap. Warna kuning pada selai dipengaruhi oleh penambahan nangka. Warna kuning pada selai berasal dari pigmen flavonoid pada nangka. Pigmen flavonoid merupakan pigmen yang menyumbang warna kuning. Pigmen flavonoid seperti karoten, xanthin, lutein, dan cryptosanthin. Menurut Nugraheni 2014, pigmen karotenoid yang terkandung pada buah dapat digunakan sebagai pewarna makanan. Terjadinya penurunan nilai organoleptik warna disebabkan oleh kekerasan produk yang semakin meningkat, sehingga warna selai menjadi lebih gelap. Hal ini sesuai dengan pernyataan Estiasi dan Ahmadi pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa pektin mempunyai sifat sebagai pengental. Hal tersebut mempengaruhi kesukaan panelis karena pada umumnya selai yang disukai adalah warna kuning. Hal ini karena warna selai yang cukup menarik yaitu berwarna kuning kecoklatan. Menurut Backel 2007, proses pemasakan yang lama akan terjadi penguapan air yang tinggi, sehingga suhu pemasakan semakin tinggi mengakibatkan terjadinya karamelisasi gula. Karena gula yang ditambahkan juga cukup banyak, sehingga pemasakan yang lama pada selai menimbulkan warna kecoklatan. Dapat pula disebabkan karena kandungan gula yang tinggi pada selai nanas matang. Pada selai nangka, warna coklat gelap karena kemungkinan terjadinya karamelisasi. Menurut Winarno, karamelisasi disebabkan oleh reaksi gula reduksi dengan gugus amina primer dan pemakaian suhu tinggi pada sukrosa. Selain itu, pada penelitian ini dapat diketahui bahwa pada parameter warna, perlakuan yang paling disukai dan tertinggi yang disukai oleh panelis yaitu pada perlakuan 2, di mana skor yang didapat yaitu 3,6, sehingga penulis cenderung agak suka terhadap warna pada produk tersebut. Selanjutnya yaitu pada
parameter aroma. Pada uji organoleptik sesuai dengan tabel, didapat aroma pada selai yang itu, pada perlakuan 0, aroma selai yaitu khas selai kelapa muda. Kemudian pada perlakuan 1, yaitu mempunyai aroma yang khas selai kelapa muda dan nangka. Selanjutnya pada perlakuan 2, yaitu mempunyai aroma yang khas selai kelapa muda dan nangka. Hal ini sesuai menurut Windarti 2013. Nangka termasuk dalam famili Moraceae, yakni buah berukuran besar dengan aroma yang harum tajam. Penambahan pektin ke dalam suatu produk pangan dapat meningkatkan nilai rasa asam dari produk tersebut, sehingga aroma yang dihasilkan menjadi semakin kuat dan tidak jauh berbeda dengan buah yang dipakai. Pada penelitian ini juga dapat diketahui bahwa pada parameter aroma, perlakuan yang tertinggi atau yang paling disukai oleh panelis yaitu pada perlakuan 2, di mana skor yang didapat yaitu 4, sehingga panelis cenderung suka terhadap aroma pada produk tersebut. Selanjutnya yaitu pada parameter tekstur. Pada uji organoleptik sesuai dengan tabel, didapatlah tekstur pada selai yaitu pada perlakuan 0, kental dan sedikit lengket. Kemudian pada perlakuan 1, yaitu mempunyai tekstur sangat kental dan lengket. Selanjutnya pada perlakuan 2, yaitu mempunyai tekstur yang sangat kental dan sangat lengket. Hal ini dikarenakan konsentrasi penambahan bubur nangka lebih banyak dibandingkan perlakuan lainnya, karena pada nangka terkandung pektin alami. Menurut Tarmizi, kadar pektin pada nangka sebesar 1,5%. Pektin dapat ditambahkan dalam bentuk padat atau cair untuk melengkapi buah-buahan yang kekurangan pektin. Hal ini didukung oleh pendapat Susanto bahwa untuk memenuhi jumlah pektin yang dibutuhkan, kadang-kadang dibutuhkan pektin komersial. Menurut Bake, 1987, struktur khusus dari produk selai disebabkan oleh terbentuknya kompleks gel pektin, gula, dan asam. Mekanisme pembentukan gel dari pektin, gula, asam, air adalah bahwa dalam suatu substrat buah-buahan, asam pektin adalah koloid yang bermuatan negatif. Gula yang ditambahkan pada proses ini akan berpengaruh terhadap keseimbangan pektin air yang ada juga menghilangkan kemantapan dan akan mengalami penggumpalan, dan akan membentuk serabut halus. Struktur ini mampu menahan cairan kadar pektin dalam jumlah yang banyak dan dapat menentukan tingkat kontinuitas dan kepadatan serta berserabut yang terbentuk. Semakin besar konsentrasi pektin, maka sel yang terbentuk akan semakin keras. Penambahan gula juga sangat penting untuk memperoleh tekstur gula. Gula berperan dalam proses dehidrasi yang membuat ikatan hidrogen pada pektin menjadi lebih kuat dan membentuk jaringan polisakarida. Pada penelitian ini juga dapat kita ketahui bahwa pada parameter warna, pada parameter tekstur, perlakuan yang paling disukai panelis atau yang paling tertinggi yaitu pada perlakuan 1 dan 2. Pada perlakuan 1, yaitu didapat skor 3,6, sehingga panelis cenderung agak suka terhadap produk tersebut. Selanjutnya yaitu parameter daya oles. Pada uji organoleptik, sesuai dengan tabel, didapat daya oles pada selai yaitu pada perlakuan 0, mudah dioles. Kemudian pada perlakuan 1, yaitu mempunyai daya oles yang sedikit, susah dioles. Selanjutnya pada perlakuan 2, yaitu mempunyai daya oles yang sedikit, susah dioles. Hal ini dikarenakan konsentrasi penambahan bubur nangka lebih banyak dibandingkan perlakuan lainnya, karena pada nangka terkandung pektin alami. Menurut Tarmizi, 2011, kadar pektin pada nangka sebesar 1,5%. Menurut Farizal dan Fadil, 2014, penambahan pektin dan gula mempengaruhi keseimbangan pektin air dan mengurangi kemantapan pektin dalam membentuk serabut halus, sehingga gel yang terbentuk tidak terlalu keras. Dengan demikian, daya oles selai yang dihasilkan menjadi lebih panjang. Pada penelitian ini juga dapat diketahui bahwa pada parameter daya oles, perlakuan yang tertinggi atau yang paling disukai oleh panelis yaitu pada perlakuan 1, di mana skor yang dapat yaitu 3,2, sehingga panelis cenderung agak suka terhadap produk tersebut. Selanjutnya yaitu analisis ekonomi biaya produksi. Pada bahan
baku yaitu terdiri dari nangka, kelapa muda, gula, asam citrat, pektin dengan total harga 40.500 dan biaya peralatan pada bahan jar kaca dengan jumlah 10, harga 8.000. Total harga yaitu 80.000. Pada total biaya keseluruhan, jenis pembelian bahan dasar yaitu 40.500, biaya peralatan 80.000, biaya transportasi 30.000 dengan total biaya keseluruhan 150.500. Pada harga jual yaitu harga produksi, diperkirakan harga 1 jar kaca selai kelapa muda dan nangka adalah 15.000. Harga jual selai kelapa muda dan nangka sebesar 20.000. Diperkirakan satu hari 10 jar selai kelapa muda dan nangka, maka satu hari mendapatkan keuntungan 10 jar dikali 20.000 yang menghasilkan 200.000. Selanjutnya yaitu keuntungan per hari. Dalam satu hari bisa menjual 10 jar selai kelapa muda dan nangka dengan mendapatkan keuntungan 200.000 dikurang 150.500, sehingga didapatlah 49.500. Maka keuntungan yang didapat dalam satu hari adalah 49.500. Yang ketiga yaitu keuntungan per minggu. Dalam satu minggu, dengan penjualan 70 jar selai kelapa muda dan nangka yang diproduksi 10 jar per hari dengan mendapat keuntungan 49.500 dikali 7 hari, hingga didapatlah 346.500. Maka keuntungan yang didapat dalam satu minggu adalah 346.500. Yang keempat yaitu keuntungan per bulan. Dalam satu bulan, dengan penjualan 300 jar selai kelapa muda dan nangka yang diproduksi 10 jar per hari dengan mendapat keuntungan 49.500 dikali 30 hari, sehingga didapatlah 1.485.000. Yang terakhir yaitu keuntungan per tahun. Dalam produksi satu tahun, jar selai kelapa muda dan nangka menghasilkan keuntungan 49.500 dikali 360 hari, sehingga didapatlah 18.067.500. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa perbandingan kelapa muda dan nangka mempengaruhi sifat organoleptik pada selai. Penambahan nangka yang digunakan akan mempengaruhi rasa, warna, aroma, tekstur, dan daya oles dari selai. Hal ini dikarenakan nangka memiliki rasa yang manis, aroma yang khas, serta mengandung pektin yang mempengaruhi proses pembuatan selai. Perlakuan yang paling banyak disukai yaitu perlakuan 2, dengan perbandingan kelapa muda dan nangka 60% dan 40%. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.